Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Zahra, NPM 19110148, kelas TIP 1905. Dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UAS saya dengan mata kuliah Sistem Operasi yang dibimbing oleh Bapak Abdul Sani Sembiring MKom. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang thread. Yang pertama di sini ada pengertian dari thread. Thread adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Thread juga merupakan sebuah status eksekusi. Thread kadang disebut juga sebagai proses ringan atau lightweight. Thread juga unit dasar dari sistem utilasi pada prosesor atau CPU. Nah, di sini ada proses thread. Thread mempunyai dua proses, yaitu thread tunggal atau single threading dan thread banyak atau multithreading. Thread tunggal yaitu hanya dapat mengerjakan satu tugas dalam satuan waktu. Dan thread banyak yaitu proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satuan waktu. Di sini ada gambar dari proses thread. Nah, selanjutnya di sini ada keuntungan multithreading. Keuntungan multithreading ada 4, yaitu yang pertama ada responsif, pembagian sumber daya, ekonomis, dan pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Nah, yang pertama itu ada responsif. Responsif yaitu artinya tanggap. Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Nah, sebagai contohnya yaitu multithread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan satu thread ketika suatu gambar sedang di-load atau thread yang lain. Yang kedua, pembagian sumber daya. Yaitu secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, maka thread tersebut bisa berbagi change memory. Selanjutnya ekonomis, yaitu mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses. Nah, ini lebih ekonomis untuk membuat thread. Yang terakhir ada pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme, tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan setiap waktu. Selanjutnya ada kerugian dari multithreading. Kerugian dari multithreading ada 3, yaitu multiple thread. Bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource, misalnya change memory. Yang kedua, execution time, atau waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah, tapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian thread yang berjalan. Yang terakhir, harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Nah, di sini ada model-model threading. Model threading ada 2. Yang pertama, kernel level threading, dan yang kedua, user level threading. Kernel level threading. Thread ini dibuat oleh pengguna yang berkorespondensi satu dengan entitas yang terjadwalkan yang berada di kernel.
Ini merupakan implementasi atau penerapan paling sederhana dari threading. Thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, sehingga pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Yang kedua ada user level threading. Sebuah pemetaan N1 yang berarti bahwa semua level aplikasi thread dipetakan ke entitas tunggal yang ada di kernel. Dengan pendekatan ini, switching proses dapat dilakukan dengan sangat cepat. Thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka atau library thread pada tingkatan pengguna. Pustaka atau library menyediakan fasilitas Setiap sistem operasi memiliki konsep tersendiri dalam pengimplementasiannya. Sistem operasi dapat mendukung thread pada tingkatan kernel maupun tingkatan pengguna. Nah, di sini ada model-model dari multithreading. Model multithreading ada 3. Yang pertama, many-to-one, one-to-one, dan many-to-many. Many-to-one yaitu memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada suatu saat. Yang kedua ada one-to-one, yaitu memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Model ini menyediakan lebih banyak korensi dibandingkan model many-to-one. Nah, yang terakhir ada many-to-many, yaitu mengelompokkan banyak thread pengguna untuk dipetakan ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah thread kernel. Itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang thread. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.